Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan hadir bersama kita lagi dalam situasi yang seperti ini. Tentu tidak ada lain harapan kita semuanya kecuali mengambil pelajaran berharga dengan adanya kasus ini. Tentu kita juga berharap semoga bulan suci Ramadan ini bukan hanya membakar habis dosa-dosa masa lampau kita, tapi juga mengangkat, membersihkan sisa-sisa virus corona yang ada di sekitar kita. Kita juga bermohon semoga ada perbaikan keadaan pasca corona ini, masalah ekonomi, masalah pendidikan, kemudian juga lingkungan, masalah kemanusiaan, dan lain-lain. Kita sama-sama bermohon, banyak berdoa pada bulan suci Ramadan ini. Semoga lingkungan alam tempat kita berpijak ini insya Allah akan lebih bersahabat lagi dengan kita, sambil kita memperbaiki keadaan dan kondisi kita selama ini yang mungkin kita juga sadar bahwa kita itu tidak sepenuhnya berhasil sebagai khalifatullah fil ard. Ya, mungkin di sana sini kita gagal menjadi khalifah. Nah, semoga pasca peristiwa COVID-19 ini insya Allah kita akan berubah. Nah, salah satu bentuk kriteria untuk menguji berhasil atau tidaknya kita menjalani sebuah ujian adalah adanya perubahan dalam diri kita sendiri. Salah satu perubahan yang kita kehendaki dalam diri kita ialah dari situasi yang pelit menjadi pemurah. Percayalah bahwa tidak semua harta yang kita punya ini akan kita bawa mati, akan kita bawa ke akhirat. Hanya kita manfaatkan untuk jalan Allah yang menjadi harta jariah, yang menjadi harta sedekah, infak, itu yang akan menyertai kita nanti sampai ke hari akhirat kelak. Oleh karena itu, situasi sekarang ini di Indonesia adalah lahan paling subur untuk menanam amal jariah. Baru saja kita menyaksikan pemandangan di seluruh belahan dunia ini terkuras, tersedot energinya untuk menghadapi tentara Tuhan, makhluk kecil, begitu kecilnya tak terlihat oleh mata, yang namanya virus corona ini membuat dunia itu lumpuh. Negara adidaya, negara superpower seperti Amerika, Rusia, dan Cina itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kepala negara mereka itu tidak ada cara lain kecuali memanggil Tuhan juga, sekalipun di antara mereka negara komunis. Nah, kita sebagai umat Islam tentu nama yang paling sering harus kita panggil dalam situasi mencekam seperti ini adalah namanya Allahu Akbar. Nah, ada satu poin yang saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Di antara kehidupan masyarakat kita sekarang ini banyak yang di PHK. Banyak yang penghasilannya betul-betul di bawah ambang batas kecukupan. Habis sudah tidak bisa lagi berdagang. Pedagang kaki lima tidak boleh lagi keluar. Yang mendapatkan penghasilan sehari-hari melalui dagangan di jalan raya tiba-tiba gak bisa dapat apa-apa. Padahal mereka setiap hari mau makan. Karena itu kita ditantang, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sedikit artinya buat kita, tapi insya Allah akan besar artinya buat mereka. Mari kita berbagi. Sekecil apapun, sebatas kemampuan kita, percayalah itu pasti sangat bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang ada di mana-mana. Niatkan bahwa ini adalah zakat kita. Niatkan ini adalah sedekah. Niatkan ini adalah harta dari orang tua, almarhum almarhumah. Semoga ini berfungsi sebagai amal jariahnya mereka. Niatkan bahwa ini sedekah demi untuk
Oh, masa depan kami nanti di akhirat. Kesempatan untuk menanam budi sekarang ini juga sangat bagus. Banyak orang yang membutuhkan sesuap nasi untuk makan, untuk melanjutkan hidupnya, tapi mereka tidak punya. Jangan sampai nanti kita berpoya-poya di atas penderitaan orang lain. Ingat surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kalian yang beragama secara palsu, kamuflase, bohong-bohongan dalam beragama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak care terhadap anak yatim. Ma ma'na al-yatim? Al-yatim yakni al-inqita' anis syai', adanya keterputusan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu yatim. Dalam lisanul Arab, kamus yang paling advance, paling tebal dalam bahasa Arab, di situ yatim diartikan banyak. Orang yang membutuhkan bantuan itu yatim. Bahkan orang-orang yang belum berkeluarga, belum ketemu jodoh, itu pun juga masuk kategori yatim. Rumah yang ditinggalkan penghuninya, baitun yatimun. Jadi yatim di situ luas. Ya. Nah sekarang kita perlu berbagi kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita, paling tidak orang-orang di belakang rumah kita. Caranya seperti apa? Mungkin uang cash kita juga kurang, tetapi mari kita periksa gudang. Betapa banyak barang-barang berharga masih punya nilai uang, alat-alat olahraga yang sudah nggak pernah dipakai lagi di garasi. Sepeda yang punya nilai uang kalau dijual itu juga nggak pernah ada yang pakai. Ya. Baju sekian lemari kan nggak pernah kita pakai lagi. Buku-buku perpustakaan itu kalau kita sumbangkan ke masjid, kita sumbangkan ke panti, pasti anak-anak itu akan terhibur dengan hadirnya buku-buku yang mungkin tidak mampu dia beli. Ingat ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak care terhadap orang-orang miskin. Ya. Orang miskin sekarang ada di mana-mana. Angka pengangguran bertambah. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu semakin bertambah dengan adanya kasus ini. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, nauzubillah. Alladzina ma salatim sahun, yang salatnya itu ya tidak telaten. Alladzina miraun, ria, mendemonstrasikan kelebihannya di tengah penderitaan orang lain. Pakai pakaian mewah, rumahnya mewah, kemudian juga mobilnya mewah dipamerkan kanan kiri, pakai emas berlebihan, padahal orang dalam keadaan miskin. Itu mancing orang untuk melakukan tindakan kriminal. Di samping itu juga menyakiti hati mereka. Mereka mau makan, tidak ada makanan, sementara di samping rumahnya itu mendemonstrasikan kelebihan. Fawailul lil musallin, celakalah bagi mereka yang salatnya seperti itu. Ya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan pada mereka punya potensi untuk itu. Karena itu, para pemirsa, teman-teman sekalian, sekecil apapun keadaan diri kita, pasti punya peluang untuk berbuat baik kepada orang lain. Mungkin kita nggak punya harta, ilmu kita ada sedikit, wakafkan untuk memberikan pelajaran terhadap anak-anak sekitar. Mungkin kita nggak punya ilmu, tenaga ada, mari kita manfaatkan untuk membersihkan jalanan, ikut membersihkan pekarangan, rumah, masjid, dan seterusnya. Pasti kita pernah punya sesuatu yang dibutuhkan orang lain. Nah, oleh karena itu, mari introspeksi diri kita sendiri. Ingat, sekecil apapun dari kita, pasti ada orang yang memanfaatkan, menganggap itu besar. Apalagi kalau memang kita sudah punya, mari kita berbagi. Saatnya kita berbagi. Ya, jangan membiarkan tetangga kita kelaparan, dan sementara kita berkelebihan. Demikian dari saya, semoga kita semuanya bertambah kesadarannya dengan hadirnya ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Allahumma qila qamtarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.